Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Thumma ya'tuna bi rayatin, kemudian datang para malaikat dengan membawa bendera. Fayunadawna, maka mereka berseru, Ainal ladzina qutilu fid dunya dzulman, mana orang-orang yang terbunuh di dunia secara zalim. Fayaqulu Husain bin Ali radhiyallahu anhu labbaik, maka menjawab oleh Imam Husain bin Ali radhiyallahu anhu labbaik. Fayu'tuna lahu tilka rayata, maka memberikan malaikat kepada Imam Husain akan itu bendera. Fayajtami'u tahta rayatihi kullu man qutila dzulman, maka berkumpullah di bawah benderanya Imam Husain oleh tiap-tiap orang yang terbunuh ia secara zalim. Wa Fatimatu Zahra'u radhiyallahu ta'ala anha qaddamahum wa biyadihal yumna qamisu Husainin mudmiyan wa biyadihal yusra qamisu Hasanin masmuman. Sedangkan Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha yaitu ada di depan mereka. Di tangannya Siti Fatimah itu adalah di tangan kanannya yaitu gamisnya Sayyidina Husain, padahal berlumuran darah. Wa biyadihal yusra, dan di tangan kirinya Sayyidina Husain, Siti Fatimah, qamisu Hasan, yaitu gamisnya Sayyidina Hasan masmuman, padahal diracuni. Wa taqulu, dan berkata Siti Fatimah, ya Rabbi khudh madlamati minadh zalim, ambillah olehmu akan pedzalimanku dari orang yang zalim. Fayaqulu Muhammadun alaihi salatu wassalamu laha, maka berkata oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam kepada Siti Fatimah, ya Fatimatu, wahai Fatimah, hadzal yaumu yaumus syafa'ah, ini hari yaitu hari pertolongan, la yaumul khusumati, bukan hari permusuhan. Fatatruku Fatimatu radhiyallahu ta'ala anhal khusumata li kalami abiha Muhammad alaihi salatu wassalam, maka meninggalkan oleh Siti Fatimah radhiyallahu ta'ala anha akan permusuhan karena omongan abahnya yakni Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Summa yadkhulul jannata kullu madlumin ma'al Husaini radhiyallahu ta'ala an, kemudian masuklah ke surga oleh tiap-tiap orang yang terzalimi bersama Imam Husain radhiyallahu ta'ala an. Summa ya'tuna bi rayatin, kemudian datang oleh malaikat dengan membawa bendera. Fayaquluna, maka berkata oleh malaikat, ainal ladzina tabu taubatan nasuha, mana orang-orang yang bertaubat dengan taubat nasuha. Wasabatu ala taubatihim, dan mantap mereka atas taubatnya mereka. Fayaqulu Wahsyiyun qatilu Hamzata labbaik, maka berkata Sayyidina Wahsy yang membunuh Sayyidina Hamzah labbaik. Fayu'tuna lahu tilka rayata, maka memberikan malaikat kepada Wahsy akan itu bendera. Fayajtami'u tahta rayatihi jami'ut taibin,
maka kumpullah di bawah benderanya Wahsy oleh seluruh orang-orang yang bertaubat. Wa yadkhulunal jannata ma'ahu, dan mereka masuk ke surga bersama Wahsy. Wallahu a'lam, biar enggak panjang, masih panjang. Saudara sekalian yang mulia, kajian kita ini masih berbicara tafsir surat Yasin, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Pada hari itu tidak didolimi satu jiwa pun barang sedikit pun, dan kalian tidak akan dibalas kecuali atas apa-apa yang dulu di dunia kalian lakukan. Berbicara akhirat, kita masih mengkaji lanjutan tentang akhirat di sirat, di jembatan. Pertemuan yang lalu dijelaskan bagaimana orang itu masuk surga bersama imam mereka. Kita orang macam-macam masuk surga itu daripada amalan-amalan dunia. Artinya amalan-amalan kita yang kita kerjakan di dunia. Ada orang-orang yang paling duluan masuk Islamnya di kampung itu, maka dia akan masuk surga bersama Sayyidina Abu Bakar. Bersama Abu Bakar. Ada orang-orang yang gagah berani membela Islam, luar biasa, maka orang itu akan masuk surga bersama Sayyidina Umar bin Khattab. Ada orang-orang yang demen sedekah, kalau udah sedekah luar biasa demi Islam, tanpa diminta dia ngasih, yang penting Islam tegak, maka orang-orang yang tukang berbagi akan masuk surga bersama Sayyidina Utsman bin Affan. Ada orang-orang yang masih muda, gagah berani, ibadahnya kuat, ngajinya rajin, masih muda, dia bakalan masuk surga bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Malam hari ini lanjutan kajian kita. Ada orang yang dulu di dunianya terbunuh secara sadis dengan zalim. Nanti masuk surganya orang-orang yang dibunuh secara zalim bersama Imam Husain. Nabi punya cucu dari Siti Fatimah ini, diantaranya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain meletuslah perang Karbala. Karbala dekat Kazimiyah di Irak, meletus perang Karbala. Maka 10 Muharram terjadinya itu. 10 Muharram. Ini Imam Husain dan juga para pengikutnya dibunuh secara zalim. Sampai Imam Husain radhiyallahu ta'ala an dibelah dua, palanya buntung, palanya, sehingga
palanya dijadikan bola. Makanya ada kiai-kiai kampung tuh haramin bola, karena dulu palanya cucunya Nabi jadi bola, ditendang dari Irak sampai Mesir, ditendang-tendang, sehingga Sayyidina Husain itu makamnya ada dua, badannya makamnya di Irak, badannya, palanya di Mesir, yang depan Universitas Al-Azhar itu makam pala daripada Sayyidina Husain. Udah ziarah kita sama kawan-kawan majelis, kepala. Rencananya tadinya badannya ini mau diziarahi bulan Safar ini, cuman terjadi meletus kisruh Israel Iran ini, kepending lagi, tidak mungkin untuk jalan dengan kondisi tidak aman. Tadinya Safar ini mau ziarah ke Imam Husain, Syekh Abdul Qadir Jilani adanya di Irak, Imam Junaidi Al-Baghdadi, Abu Bakar As-Sibli, Sayyidina Bahlul, Habib Al-Ajami, Ma'ruf Al-Karhi, Hasan Al-Basri, Sayyidina Salman Al-Farisi, Hudzaifah Al-Yamani, Sayyidina Ali, banyak. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, yang udah disusun itu tempat yang mau kita kunjungi. Tapi terjadi perang Israel ini repot, tidak memungkinkan untuk pergi ke Irak. Sayyidina Husain belah, mati semuanya anak-anak Sayyidina Husain. Tidak ada yang hidup kecuali bocah namanya Ali Zainal Abidin. Ini yang hidup, diselamatkan oleh adiknya namanya Siti Zainab, makamnya di Mesir, Siti Zainab. Kata Siti Zainab kepada Yazid bin Muawiyah, janganlah bocah ini jangan dibunuh. Maka anak cucu daripada Nabi yang ada di jagat raya ini dari jalur Sayyidina Husain hanya lewat satu pintu, lewat Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin. Karena mati semua, dibunuh. Dari Sayyidina Ali Zainal Abidin ini Habib-Habib tuh. Ke atasnya itu Ali Zainal Abidin. Ke atas. Begitu. Jadi Ali Zainal Abidin punya anak namanya Wad Bagir, Ja'far Shadiq, Andi Muraidi, Muhammad An-Naqib, itu Isa Ar-Rumi, Ahmad Al-Muhajir, Ubaidillah, Alwi, begitulah. Itu begitu. Ini yang Habib-Habib. Dari jalur Sayyidina Husain hanya satu, dari Ali Zainal Abidin. Dari Sayyidina Hasan pun juga banyak dibunuhi oleh orang-orang Syiah, dibunuh. Yang hidup dua, Hasan Al-Musanna dan Zaid Al-Ablaj. Dari dua ini itu Sayyidina Hasan, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, cucunya Nabi dari Sayyidina Hasan, tapi dari Hasan Al-Musanna. Begitu. Yang lain pada mati. Begitu. Jadi orang yang terbunuh secara zalim, Muslim yang dibunuh begitu secara zalim, tidak salah, begitu, tidak ngapa, siapa aja, kayak yang kasus KM berapa? 50, ya itu. Semuanya, pokoknya yang terbunuh secara zalim nanti masuk surganya bersama Imam Husain. Yang matinya diracun itu masuk surganya bareng Sayyidina Hasan.
cucunya Nabi, matinya diracun. Sayyidina Hasan diracun. Nanti di akhirat Sayyidah Fatimah Az-Zahra baris di depan, kanannya Hasan, kirinya Husain, dan di belakangnya pengikutnya. Siti Fatimah tangannya nenteng baju dua, sebelah kanan nenteng baju yang penuh racun, bajunya Sayyidina Hasan, dan tangan kirinya memegang baju yang penuh darah Imam Husain. Kata Siti Fatimah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, saya ini terzalimi, balaslah. Saya tuntut orang yang menzalimi saya, anak saya yang satu diracun, anak saya yang satu dibunuh. Saya tuntut keadilan. Siti Fatimah di akhirat, fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a. Maka kedengeran oleh abahnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Siti Fatimah menuntut keadilan nama Allah, ditegur oleh abahnya. Kata Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Fatimah, hadzal yaum yaum syafa'ah. Hari ini hari di mana saya disuruh memberikan syafaat sama Allah. Jangan mengadakan permusuhan lagi, peradilan. Udah, maafin. Orang-orang yang dosanya besar aja saya disuruh tolongin. Kata Nabi, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku itu untuk mereka yang tukang berbuat dosa besar, belum taubat mati, aku disuruh tolongin mereka. Jadi jangan tuntut, jangan. Akhirnya Siti Fatimah pun diam, enggak nuntut lagi, karena nasihat dari abahnya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi biasa anak cucu Nabi itu kena fitnah mulu. Itu bukan baru, dari dulu, dari dulu. Dan kehebatan anak cucu Nabi itu bisa membuat orang terkenal. Yang tadinya nggak dikenal, ngomentari anak cucu Nabi jadi terkenal di mana-mana. Tuh hebatnya itu. Begitu. Udah wafatnya tuh kayak begitu, saudara. Jadi kata Nabi, ini hari syafaat. Jangan menuntut, jangan. Kata Siti Fatimah, baik. Maka orang-orang yang di dunia mati karena dia terdolimi, apakah bayi mati didolimi oleh emaknya yang gak bertanggung jawab, begitu, dia bingung. Beda antara perut sama panci. Kalau panci kalau jatuh penyoknya ke dalam lah, kalau perut kalau udah jatuh penyoknya kemana? Keluar penyok. Bener nggak? Dia bingung, ini bapaknya siapa, kagak bertanggung jawab, akhirnya dibunuh. Begitu. Ini namanya mati terdolimi. Ini bakal masuk surga bersama Sayyidina Husain. Siapa aja orang yang mati, begitu. Yang matinya disantet, santet. Itu sama Sayyidina Hasan beracun. Pokoknya ini kita nggak perlu takut jadi muslim, ibadah aja. Jadi beda-beda ini kita masuk surga tuh beda-beda, tergantung mana yang diterima sama Allah.
Begitu. Ada yang masuk surga karena sedekahnya, sholatnya nggak ada yang diterima, sedekahlah. Makanya kenapa ibadah tuh macam-macam, biar kita pada comot-comotin muanya, sehingga kita ada banyak kesempatan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda-beda ibadah, beda-beda ibadah. Lalu malaikat datang membawa bendera, namanya Rayatut Taubah, bendera taubat. Malaikat berkata, Ainal ladzina tabu taubatan nasuha. Mana orang yang dulu preman tapi sebelum mati taubat, yang dulu berbuat dosa sebelum mati taubat, pas udah taubat, udah sholat lah 3 bulan 6 bulan, mati dia lagi demen-demennya sholat. Yang kayak begini, maka yang ngacung pertama kali namanya Wahsy, makamnya di Yordan, dekat dengan Sayyidina Sauban. Tak ada rezeki kita datang semuanya. Program kita keliling dunia, datengin semuanya. Tapi safar ini ndak bisa. Biasanya bulan safar, 20 safar saya harus jalan. Maulid ada di Madinah, begitu. Ini nggak bisa. Ya Allah, moga diselamatin Palestina tuh. Repot jadi negara-negara tetangganya. Maka Sayyidina Wahsy ini budak hitam, budaknya Utbah, Hindun, saudara Utbah, Hindun. Jadi waktu perang Badar tahun kedua Hijriah, banyaklah orang kafir Quraisy yang terbunuh, 70 lebih. Mana pembesar-pembesarnya lagi. Muslim yang wafat 14, 6 muhajirin, 8 dari Ansor, 14. Makamnya di Badar, 200 kilo dari Madinah menuju Badar. Bagiannya keluarga besar Salam nih udah ziarah ke Badar. Maka enggak terima keluarganya Hindun atas wafat karib kerabatnya. Dia bilang sama Wahsy, kalau lo bisa bunuh Hamzah, Hamzah itu paman Nabi, kalau lo bisa bunuh Hamzah, lo merdeka. Karena jadi budak itu orang nomor 2, nggak ada harganya, nggak ada penghormatan, lebih-lebih warna kulitnya hitam. Sehingga Wahsy berkeinginan merdeka, nggak jadi budak lagi. Tahun ketiga Hijriah meletus perang Uhud, 5 kilo dari Nabawi, 5 kiloan. Uhud itu nama gunung. Kata Nabi, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Uhud itu gunung yang cinta banget sama kami, dan kami pun cinta kepadanya. Gunung bisa menyatakan cinta sama Rasulullah. Yang tahu tentang Rasul kudunya kita. Jadi meletus perang Uhud, diincar Sayyidina Hamzah oleh Wahsy karena pengen merdeka sesuai dengan janji daripada majikan perempuannya.
Dipanahlah Sayyidina Hamzah. Kena pahanya, nembus paha kiri ke paha kanan, jatuh. Panah lagi dadanya. Udah tergeletak Sayyidina Hamzah. Parani nama Wahsy. Maka kemudian Sayyidina Hamzah dicongkel matanya, cabut, kupingnya dipotong, hidungnya dipotong, lidahnya ditarik, potong juga, dadanya dibelek, jantungnya diambil, dipotong-potong, 70 potong oleh Wahsy. Sayyidina Hamzah, paman Nabi, gelarnya Asadullah, orang yang paling berani, singanya Allah, gugur di medan juang, syahid. Sayyidina Hamzah. Setelah bunuh Hamzah, Wahsy enggak dimerdekakan juga. Begitulah musuh nuntut Wahsy, akhirnya merdeka Wahsy. Pas merdeka enggak ada penghormatan. Bangsa Arab sebelum Islam enggak mengenal penghormatan. Dia mantan budak, kulitnya hitam, orang nomor 2. Wahsy bingung, udah merdeka enggak sejajar juga dengan yang lain. Akhirnya menjelang tahun 8 Hijriah, Wahsy mengutus istrinya. Waktu Nabi datang ke Mekah, penaklukan kota Mekah, ada orang pengen taubat. Kira-kira taubatnya diterima enggak? Begitu kata perempuan kepada Nabi Muhammad. Kata Nabi, ya diterima kalau serius bertaubat. Balik tuh si istri bilang sama lakinya, kalau taubat diterima. Lo bilang enggak orangnya Wahsy? Kagak. Lo bilang. Bilang lagi bininya, ada orang pengen taubat, diterima enggak taubatnya? Kata Nabi, diterima kalau masuk Islam. Begitu. Andai Wahsy yang bertaubat, sekalipun Wahsy kalau bertaubat masuk Islam, diterima taubat. Maka Wahsy kemudian menyatakan diri mau masuk Islam. Masuk Islam lah Wahsy. Masuk Islam. Kata Wahsy, sama Nabi, kenal saya enggak? Kata Nabi, siapa? Wahsy. Kaget Nabi. Baik. Nabi ingat, karena Nabi kalau diingat Sayyidina Hamzah sedih. Paman yang paling dicinta sama Nabi gugur dengan dimutilasi secara sadis. Maka nanya Nabi sama Wahsy, bagaimana proses ngebunuh Sayyidina Hamzah begitu. Tadi tuh cerita tadi, dipanah, congkel matanya, segala macam dah, panjang, hidung, potong, lidah, kuping. Nabi nangis dan Nabi berpesan kepada Wahsy, Wahsy kalau ngaji di belakang aja ya, begitu. Kalau ngaji jangan di depan. Jadi kalau di depan ingat pamannya. Jadi banyak sahabat bisikin Wahsy, kalau ngaji sama Nabi di belakang aja,
biar enggak membuat Nabi sedih. Begitu. Jadi Wahsy di belakang. Wahsy menyesal, berupaya pengen membalas biar Nabi tersenyum. Begitu. Ya, dengan Islamnya. Begitu. Sampailah Nabi wafat enggak. Artinya bahasa Wahsy enggak ada sesuatu yang membuat dia bangga lah, membuat Wahsy bangga. Sampailah di zaman Abu Bakar Siddiq, ada nabi palsu namanya Musailimah Al-Kadzab di Yamamah dekat Yaman. Akhirnya Wahsy dapat membunuh nabi palsu dengan panah yang dia bunuh Sayyidina Hamzah. Setelah ketahuan yang membuat mati daripada nabi palsu adalah Wahsy, para sahabat datang Wahsy, ente yang bunuh itu nabi palsu. Maka sujudlah Wahsy, tersungkur. Kata Wahsy, ya Allah, saya telah membunuh orang yang paling dicintainya oleh Rasulullah, Wahsy, dengan tangan ini. Dan hari ini meski Nabi nggak lihat, saya membunuh orang yang paling dibenci oleh Rasulullah. Moga empas di akhirat nanti. Begitu kata Wahsy. Akhirnya hijrah ke Yordan di Syria ya. Makamnya berdekatan dengan Sayyidina Sauban, satu komplek. Wahsy bertaubat dengan taubat nasuha. Maka mana yang dulu di dunia berbuat dosa, preman kelas kakap, lalu taubat dengan serius sampai mati, Wahsy ngacung, maka pegang bendera namanya Rayatut Taubah, bendera taubat. Maka orang-orang yang di dunia berlumuran dosa lalu kemudian bertaubat dengan taubat nasuha, serius taubatnya sampai mati, benar, maka masuk surganya bersama Sayyidina Wahsy. Jadi tergantung bagaimana kita di dunia. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim, pada hari itu kami panggil manusia dengan imam mereka. Maka kita selama di dunia ini harus punya amalan. Apa aja yang penting istiqomah. Apa ke amalannya? Mau sedekah ke sehari 1000, enggak apa-apa. Yang penting istiqomah, ampe mati enggak tinggal. Mau baca Quran ke sehari seayat atau seain, istiqomah. Begitu. Mau sholat malam ke 2 rakaat, mau capek kayak apa, enggak tinggal, kerjakan istiqomah. Maukah dia puasa Senin Kamis, enggak tinggal, istiqomah. Secara istiqomah. Begitu. Apa aja itu nanti ada imamnya di akhirat, masuk surganya. Jangan sampai kita enggak ada, nanti enggak masuk pada kelompok masuk surga duluan bersama imam-imam ini. Ini kan jalur-jalur khusus masuk surganya. Kalaulah kita berbuat dosa, bertaubatlah kita. Jangan sampai dosa lebih berharga daripada taubat.
agar supaya kita masuk surga dengan diimami Sayyidina Wahsy. Begitu intinya seorang muslim di dunia ini berjuang sebisa dia, semampu dia, apa aja. Mau umroh dah. Kalau umrohnya banyak masuk surga bareng Abdullah bin Umar. Sedang Abdullah bin Umar umrohnya 1000 kali. 1000 kali. 1000 kali umrohnya. Buat dia doang. Belum buat babanya, badal, belum buat dirinya doang. Begitu. Ini terserah yang mana kita. Ini ada imam-imamnya di akhirat. Singkatnya, kita kudu punya ibadah yang istimewa di mata Allah. Apanya? Mau istighfar ke? Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an istighfar dalam sehari 12.000 kali, paling dikit. Paling dikit. Silakan nanti masuk imamnya sana. Jadi enggak sama antara kita dan kita ibadahnya. Ada yang tertarik begini, tertarik begitu tuh silakan. Semuanya bagus. Enggak apa-apa. Yang kayak begitu. Yang penting kita punya ibadah. Luar biasa ibadah. Ini penting ibadah. Jadi ada imamnya masing-masing. Di depannya ya Rasulullah. Tapi ada jalur-jalurnya. Ibadah apa yang dikerjakan oleh kita? Ini beda-beda. Ada yang Quran, ada yang baca sholawat. Silakan saja. Begitu, baca salat. Orang yang baca salawat sehari seperti Syekh Ridwan 100.000 kali, 100.000 kali dalam sehari. Itu begitu. Kita mau udah 100 saja katanya hebat banget. Belum. Ini 100.000 sehari. Jadi punya ibadah masing-masing. Apa ibadah? Bersihin got kek nggak apa-apa, terus berbuat baik dari ibadah kita. Nanti masuk surganya mengikuti amal ibadahnya. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tidak akan dibalas kecuali apa yang dulu di dunia dikerjakan. Coba kita renungi hidup kita. Amalan apa yang paling kita istiqomah? Kalau nggak ada, niatkan. Apa kek? Jangan tergoyahkan dengan orang mengata ini itu. Biarkan itu. Kita istiqomah di jalur itu aja. Kayak begitu. Yang penting punya amalan apa yang paling kita hobikan. Dan kita tidak tinggal dalam keadaan apa saja. Ini akan nyelamatin dalam hidup kita. Jangan angin-anginan. Kalau kita sholat duha lalu berhenti, ya nggak masuk. Begitu, karena angin-anginan. Begitu. Ini mah yang kita istiqomah terus. Apa aja. Dicek aja diri kita. Ada nggak amalan yang kita tidak pernah tinggal dalam keadaan apa aja? Cek. Begitu. Karena amalan itulah yang bakal menyebabkan masuk surganya duluan. Silakan. Ini nanti di akhirat masing-masing ada imamnya. Ada pimpinan rombongannya. Kayak di dunia aja. Kayak partai begitu. Partai A, B, C begitu. Tergantung. Begitu. Ada
organisasinya. Begitulah. Organisasi begitu. Maka kita di dunia ini harus ibadah. Ibadah apa yang kita enggak tinggal? Enggak tinggal. Sampai kalau kita tinggalin nangis, merasa berdosa, enggak ngerjain, itu yang paling banyak nyelamatin nanti di akhirat. Kita harus punya apa la ilaha illallah kak, apa aja harus punya amalan. Untuk apa? Untuk kita berada pada barisan-barisan mereka ini yang mana masuk surganya duluan. Masing-masing ada imamnya. Bila kita dulu bengal, kata kita, ya Allah baru mualaf. Tahu mualaf enggak? Baru insaf. Begitu. Jangan ditanya dulu, kalau didongengin malu banget dah. Udah kita simpan. Berubah kita hidup. Ini yang harus dipegang sama kita. Terus saja sampai wafat. Dan itu menyelamatkan di akhirat nanti. Amat sangat menyelamatkan kita. Fayajtami'u tahta rayatihi jami'ut taibin, maka kumpul di bawah benderanya Wahsy jami'ut taibin, semua orang-orang yang bertaubat. Wa yadkhulunal jannata ma'ah, dan masuk surgalah orang yang bertaubat bersama imamnya, pimpinannya, namanya Sayyidina Wahsy. Cek tuh dari yang kita udah bedah, adakah kita punya amalan di kelompok Sayyidina Abu Bakar? Adakah kita punya amalan di kelompok Sayyidina Umar? Adakah kita punya amalan di kelompok Sayyidina Utsman? Adakah kita punya amalan di kelompok Sayyidina Ali, di kelompok Sayyidina Hasan, di kelompok Sayyidina Husain, di kelompok Sayyidina Wahsy? Dan masing-masing sahabat Nabi ini punya amalan-amalan tersendiri. Yang mana kita? Begitu. Nanti ada imam-imamnya semuanya. Maka kita harus punya ibadah. Jangan kita tidak punya ibadah, karena akan rugi kita. Di dunia kita hanya sementara, tidak lama. Senang kita di dunia sementara, susah kita juga di dunia pun juga sementara. Oleh karena itu yang abadi ini yang harus kita pikirkan. Moga-moga Allah beri kita selamat di dunia, selamat di kubur, dan selamat di akhirat, juga keluarga dan anak keturunan kita. Amin. Al-Fatihah. Ada yang ditanya mungkin dari material 219, silakan. Baik Pak. Baik.